Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Trump Style Negotiation, 8 taktik jitu untuk menang dalam transaksi bisnis dan pribadi, oleh George H. Ross, penulis buku Trump Strategies for Real Estate dan bintang pendukung The Apprentice. Prakata buku ini oleh Donald J. Trump. Saat ini kita masuk ke bagian 1, bab 5, mengendalikan laju negosiasi, menggunakan waktu, batas waktu, penundaan, dan kebuntuan untuk keuntungan Anda. Mari lanjut ke isi bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda terseret ke dalam transaksi yang cepat, itu selalu merupakan kesalahan. Mungkin transaksinya merupakan transaksi yang bagus, tetapi kecepatan dan tempo dari negosiasi itu harus menjadi keputusan Anda. Berdasarkan pada agenda dan strategi negosiasi Anda, serta bukan dari pihak lawan. Trump memahami prinsip ini lebih baik daripada siapapun ketika ia tengah bernegosiasi untuk membeli 40 Wall Street. Ia terus-menerus merasa frustrasi saat berurusan dengan agen dari pemilik di Amerika Serikat. Jika transaksi itu terwujud, ia tahu bahwa ia harus terbang ke Jerman untuk membentuk hubungan kerja dengan si pemilik, yang merupakan pemimpin salah satu keluarga Jerman yang kaya dan terhormat. Ia harus membujuk pemilik agar mengubah kontrak sewa tanah tersebut, ground lease. Trump mencari kontrak sewa yang cukup fleksibel untuk memungkinkannya melakukan renovasi besar-besaran dan juga untuk mengubah sebagian dari gedung tersebut untuk penggunaan residensial jika diinginkan. Sejarah gedung yang bermasalah menjadi penghalang baginya dan idenya yang visioner. Gedung tersebut tidak terurus selama bertahun-tahun, jatuh bangkrut dan menunjukkan kinerja bisnis dan arus kas yang buruk. Trump melakukan riset terhadap pemilik dan berasumsi bahwa pemilik yang asal Jerman itu seorang jutawan bernama Walter Hinneberg akan menyambut baik kesempatan untuk terlepas dari manajemen buruk karena mengoperasikan gedung perkantoran di New York City yang 90%-nya kosong. Trump ingin meyakinkan orang itu bahwa ia akan menjadi penyewa yang baik yang akan meningkatkan nilai dari properti tersebut dengan melakukan renovasi besar-besaran dan merestorasi gedung tersebut kembali ke kondisi megah seperti masa lalu. Jadi, Trump mempersiapkan berbagai foto dan berencana untuk mendemonstrasikan cara ia berniat untuk menyulap gedung tersebut menjadi wahana yang akan membuat si pemilik bangga. Anda akan berpikir bahwa siapapun yang antusias untuk memulai proyek seambisius ini akan mengharapkan transaksi yang cepat. Tetapi Trump tahu bahwa pada situasi ini, dengan kompleksitas dari negosiasi ulang kontrak sewa, dengan tidak hadirnya pemilik yang pernah mengalami sejumlah pengalaman buruk dengan para penyewa sebelumnya, ia perlu bergerak secara perlahan dan hati-hati guna membentuk hubungan dan kepercayaan dengan mitra bisnisnya itu. Hinneberg terkesan dengan kesediaan Trump terbang jauh-jauh ke Jerman untuk bertemu dengannya, dan mulai dari pertemuan pertama hingga seterusnya mereka bisa membentuk hubungan dengan baik. Karena ia terpaksa bernegosiasi melalui perwakilan Hinneberg di New York, Trump tahu ia harus melalui perjuangan panjang sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan.
telah membutuhkan waktu hampir 1 tahun penuh untuk menyusun struktur dari transaksi tersebut sampai mendapatkan bentuk yang dapat diterima, termasuk pembentukan kontrak sewa tanah yang telah direvisi dengan pengurangan tarif sewa selama periode renovasi dan fleksibilitas yang diperlukan Trump, sementara sepenuhnya melindungi kepentingan dari pemilik tanah. Andai saja ia mencoba untuk mempercepat transaksi tersebut, mungkin malah tidak akan tercapai akhir yang sukses. Bagian berikutnya, mengendalikan tempo negosiasi. Negosiasi yang cepat juga kerap berakhir dengan kondisi di mana satu pihak merasa tidak senang. Tak pelak lagi, seseorang pasti mengabaikan suatu detail yang penting. Jangan sampai Anda yang seperti itu. Selain itu, dengan terburu-buru, mungkin Anda tidak akan mendapatkan transaksi terbaik karena Anda belum mendapatkan peluang yang masuk akal untuk menjelajahi semua kemungkinan. Alasan lain yang membuat berjalan perlahan masuk akal adalah negosiasi yang sukses melibatkan upaya untuk memuaskan kebutuhan ego dari kedua belah pihak, dan hal itu membutuhkan waktu. Ini berarti Anda harus dapat menghabiskan waktu dengan pihak lawan dan mengekspresikan ketertarikan yang tulus terhadap mereka dan apa yang akan memuaskan mereka. Jika Anda terlalu mendesak, hal itu mengirim pesan sebaliknya, yaitu Anda tidak punya ketertarikan apapun terhadap mereka secara pribadi, tetapi hanya tertarik dengan transaksinya. Menginvestasikan waktu dengan orang lain pada suatu negosiasi menanamkan kesan yang sungguh-sungguh bahwa Anda benar-benar peduli mendengarkan gagasan pihak lawan dan berupaya untuk memuaskan keinginannya. Selain itu, hal itu memberi Anda kesempatan untuk menangkap informasi yang berguna. Saat Anda mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi latar belakang, dan berupaya mengenali mereka, Anda akan mengetahui motivasi, kepentingan, dan tujuan mereka. Semua yang merupakan bagian dari ego mereka. Semua ini membantu Anda untuk bernegosiasi dengan mereka secara lebih efektif dan mencapai hasil yang memuaskan semua pihak. Ini bukan berarti Anda sama sekali tidak boleh mempercepat tempo negosiasi. Ada banyak contoh di mana Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar jika mendorong berlangsungnya proses, terutama jika Anda melihat pihak lawan diperlemah karena bergerak lambat. Jika ini terjadi, hal terburuk yang dapat Anda katakan adalah hubungi saya kembali jika memungkinkan. Langkah cerdas yang dapat dilakukan adalah untuk mempercepat tempo negosiasi. Beritahu pihak lawan, saya membutuhkan jawabannya dalam waktu 2 hari. Jika tidak, saya akan pergi ke tempat lain untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Sekarang, mari kita lihat situasi sebaliknya. Bagaimana jika pihak lawan mendatangi Anda dan menuntut jawaban dalam 2 hari? Jika kondisinya adalah mereka yang berupaya mendesak Anda, mungkin akan masuk akal untuk memperlambat segala sesuatu. Anda bisa saja bertanya, mengapa 2 hari? Saya tengah sibuk mengerjakan hal-hal lain sehingga saya tidak akan bisa menerima Anda, sehingga saya tidak akan bisa memberi Anda jawaban selama 1 minggu atau lebih. Anda keberatan? Anda tidak menolak batas waktu 2 hari itu. Anda tengah menentukan apakah batas waktu tersebut didasarkan pada realitas atau berdasarkan keputusan sewenang-wenang. Jika ternyata yang terakhir, kerangka waktu yang lebih panjang masih dapat diterima.
Taktik ini mempercepat langkah jika pihak lawan ingin bergerak perlahan atau memperlambat langkah jika mereka ingin bergerak lebih cepat, bukan sekadar alat untuk meraih kendali demi kepentingan sendiri. Ada alasan spesifik untuk tindakan seperti itu. Saat saya mengambil alih kendali, hal tersebut memberi saya kesempatan untuk menganalisis respons pihak lawan terhadap perubahan tempo saya. Tingkat kendali yang saya gunakan atau saya coba lakukan, dan respons pihak lawan terhadapnya. Menyingkap banyak hal tentang kekuatan maupun kelemahan dari posisi mereka maupun keterampilan mereka dalam bernegosiasi, tetapi tidak mengungkapkan apapun mengenai posisi saya ataupun pola saya dalam bernegosiasi. Saya selalu menganalisis respons yang saya peroleh saat saya mencoba mempercepat atau memperlambat suatu negosiasi. Apakah mereka langsung setuju? Apakah mereka terganggu? Apakah mereka menerima saran saya dengan jawaban baik atau tidak masalah? Apakah mereka menunjukkan rasa frustrasi? Apa yang saya dapati memberi saya informasi yang bagus mengenai lawan-lawan saya. Percepatlah negosiasi tersebut atau perlambat, tergantung kecepatan mana yang menguntungkan Anda pada waktu tersebut. Namun jika ragu-ragu, berjalanlah perlahan. Lanjut, 3 cara mudah untuk mengendalikan tempo suatu negosiasi. Saya menggunakan 3 butir pedoman jika berurusan dengan upaya mengendalikan tempo suatu negosiasi. Pedoman tersebut adalah: 1. Jangan menerima penawaran begitu saja. Jangan langsung menerima. Ingat, kepuasan adalah hal penting bagi kedua belah pihak. Dan ironisnya, jika orang mendapatkan sesuatu terlalu mudah, itu tidak memuaskan. Hal tersebut membuat mereka berpikir bahwa mereka seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak jika mereka berupaya lebih keras, dan pemikiran seperti itu cukup mengganggu. Salah satu prinsip dasar dari negosiasi yang sukses adalah bahwa Anda harus menciptakan kepuasan di benak lawan Anda. Anda menginginkan seseorang untuk menjalani negosiasi bersama Anda dan menyimpulkan negosiasi ini sulit, sangat sulit, tetapi saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan saya melakukan pekerjaan yang bagus dalam upaya mendapatkan hal tersebut. Itu adalah kepuasan. Hal itu membutuhkan banyak waktu dan banyak memberi dan menerima. Namun pada akhirnya membuahkan hasil yang diinginkan. 2. Jangan bersikap tidak tegas. Maksud saya, ada saat-saat dalam negosiasi di mana kebimbangan dapat digunakan sebagai taktik untuk mengendalikan tempo negosiasi. Dengan mengatakan saya tidak tahu tentang hal itu, izinkan saya memikirkannya terlebih dahulu dan saya akan menghubungi Anda lagi. Anda telah menunda pencapaian kesepakatan dan Anda memaksimalkan apa yang saya sebut sebagai prinsip waktu yang diinvestasikan. Singkatnya, ini berarti semakin banyak waktu yang dihabiskan orang pada suatu transaksi, semakin kecil kemungkinan mereka meninggalkannya. Waktu yang diinvestasikan memperbesar keinginan untuk membuatnya berakhir dengan sukses. Orang umumnya tidak suka menghabiskan waktu tanpa mencapai kesimpulan akhir. Jadi, Anda dapat menggunakan kebimbangan Anda sebagai cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang menyita lebih banyak waktu dari pihak lawan. Dengan demikian, memperbesar investasi waktu, uang, atau keduanya dari pihak lawan. Pada arti yang sesungguhnya, waktu yang diinvestasikan pada suatu negosiasi rasanya sama dengan uang yang diinvestasikan di pasar. Anda menginginkan hasil akhir. Anda tidak mau kembali begitu saja dengan tangan kosong. 3. Jangan melakukan negosiasi cepat. Tidak ada yang bisa cukup menekankan mengenai betapa pentingnya hal ini.
Pada negosiasi cepat manapun, satu pihak mendapatkan transaksi yang lebih menguntungkan. Negosiasi ala Trump ditujukan untuk menciptakan kepuasan bagi kedua belah pihak, bukan negosiasi singkat di mana satu pihak menang dan pihak yang lain kalah. Jika Anda tidak punya jalan lain kecuali negosiasi cepat, penting agar persiapan Anda jauh lebih matang dan bahwa Anda tahu lebih banyak ketimbang pihak lawan. Inilah satu-satunya cara untuk melindungi diri Anda sendiri dari kerugian hubungan secara singkat. Jika Anda melakukan negosiasi cepat, Anda tidak akan merasakan kepuasan bersama yang menghasilkan kepercayaan dan persahabatan jangka panjang yang memicu negosiasi yang mulus di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagian berikutnya, batas waktu. Kita memang selalu ingin dapat mengendalikan tempo negosiasi, tetapi mungkin akan ada saat-saat di mana ada batas waktu tertentu yang tidak dapat diubah. Tentu saja, jika Anda tahu pihak lawan tengah beroperasi berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan dan ingin melakukan transaksi, Anda dapat mengendalikan negosiasi tersebut dengan menunda suatu kesepakatan hingga mereka merasakan tekanan karena kian mendekati batas waktu. Jika Anda tidak sependapat mengenai satu poin transaksi yang penting, cobalah untuk menunggu hingga menit-menit terakhir untuk menyelesaikannya. Negosiator yang belum terampil memiliki kecenderungan untuk menyerah pada saat itu. Perasaan umum yang dimiliki orang di saat mendekati batas waktu adalah, saya harus mencapai sesuatu sekarang ini. Namun demikian, perasaan frustrasi dapat dengan mudah memicu orang untuk membuat suatu konsesi yang sebenarnya mungkin akan mereka tolak. Orang tidak menyukai batas waktu karena di saat itulah mereka akan merasa paling rentan. Batas waktu adalah bentuk tekanan dan hanya sedikit orang yang dapat membuat keputusan bagus dalam kondisi di bawah tekanan. Namun ingat, jika batas waktunya dirasakan oleh pihak lawan, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka merasakan kebutuhan untuk memenuhi batas waktu, sementara Anda tidak. Tentu saja, Anda ingin menutup transaksi tersebut, tetapi langkah untuk memberi batas waktu kepada pihak lawan memberi Anda keuntungan dalam negosiasi. Bertahun-tahun lalu, saya pernah membaca mengenai eksperimen yang dilakukan oleh seorang periset yang mempelajari kecenderungan orang dalam bernegosiasi. Ia menyiapkan serangkaian simulasi negosiasi di mana ia kemudian mengundang sejumlah orang dari status ekonomi atau sosial yang berbeda untuk mendaftar agar mendapatkan hak untuk berpartisipasi dengan imbalan uang dalam jumlah tertentu dan makan gratis. Sebelum sesi negosiasi dimulai, ia membagi-bagi peserta yang memiliki berbagai tingkat keterampilan negosiasi yang berbeda ke dalam dua kelompok. Skenarionya melibatkan sebuah perusahaan farmasi yang telah memperkenalkan satu obat baru yang memiliki sejumlah efek samping serius seperti kehilangan keseimbangan, penurunan daya penglihatan, dan bahkan kebutaan. Pada simulasi negosiasi ini, separuh dari negosiator merepresentasikan orang yang menuntut perusahaan tersebut atas cedera yang mereka derita setelah menggunakan obat tersebut. Mereka diberitahu bahwa rata-rata ganti rugi yang diminta dari perusahaan obat tersebut adalah 1 juta US dollar. Para peserta yang tersisa merepresentasikan perusahaan obat tersebut dan mendesak para penuntut untuk menerima ganti rugi tunai serendah mungkin. Setiap pihak diberitahu bahwa mereka diberi waktu tepat 1 jam untuk menemukan jumlah ganti rugi tunai yang disepakati bersama. Mereka diberitahu bahwa bel akan berdering setiap 10 menit. Disusul oleh pengumuman mengenai waktu yang tersisa. Pada 10 menit terakhir, pembunyian bel dan pengumumannya akan terjadi setiap menit.
Jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi hingga akhir waktu yang ditentukan, pihak-pihak tersebut akan dianggap menghadapi kebuntuan dan negosiasi itu pun akan sia-sia belaka. Setelah simulasi negosiasi tersebut berakhir, peserta diminta untuk mengisi kuesioner terperinci dan jawabannya dianalisis oleh tim yang melaksanakan eksperimen tersebut. Salah satu kesimpulan menarik yang dicapai sebagai hasil dari eksperimen ini adalah bahwa sekitar 90% dari keseluruhan ganti rugi dicapai dalam 5 menit terakhir. Hal ini membuktikan apa yang telah saya simpulkan sebelumnya dari pengalaman saya sendiri. Orang punya kecenderungan untuk menunggu hingga mendekati akhir dari batas waktu, tetapi mereka ingin membuat transaksi itu terwujud. Ketidakmampuan untuk mencapai kata sepakat sama saja dengan kegagalan di benak sebagian besar orang, dan mencapai kesepakatan bahkan yang tidak sebagus yang Anda inginkan adalah bentuk sukses. Sekarang setelah Anda tahu bagaimana batas waktu memengaruhi negosiator yang belum terampil, berikut ini 4 butir pedoman yang sebaiknya Anda adopsi sebagai bagian dari portofolio negosiasi Anda. 1. Orang biasanya menunggu hingga mendekati batas waktu untuk mencapai suatu kesepakatan. Salah satu alasannya adalah keinginan untuk membuat kesepakatan. Alasan lain berkaitan dengan filosofi waktu yang telah diinvestasikan. Orang tidak suka berpikir bahwa waktu yang telah mereka keluarkan pada suatu negosiasi terbuang sia-sia. 2. Setiap transaksi akan banyak lika-liku kecuali ada alasan yang tepat untuk mewujudkannya atau membatalkannya. Tanpa alasan yang tepat untuk mencapai kesepakatan penuh, diskusi itu hanya akan berlangsung berlarut-larut tanpa tekanan untuk mencapai resolusi. Namun, pada titik tertentu, segala sesuatu harus diselesaikan. Anda harus mengambil langkah-langkah untuk mencapai suatu resolusi jika hal tersebut menguntungkan Anda. Setelah itu, lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk membujuk pihak lawan agar menghabiskan banyak waktu dan uang dalam rangka mengejar penyelesaian. Tetapi jagalah pengeluaran dari tim Anda seminimal mungkin. Jika tidak, Anda sendiri mungkin akan menjadi korban dari prinsip waktu yang diinvestasikan tersebut. 3. Batas waktu terburuk adalah batas waktu yang ditentukan oleh pihak Anda. Sebagian orang beranggapan bahwa menetapkan batas waktu untuk hasil dari suatu negosiasi memberi mereka kendali. Padahal yang benar adalah sebaliknya. Pihak yang menentukan batas waktulah yang sebenarnya berada dalam tekanan, sementara pihak lain mendapatkan keuntungan. Dengan pemikiran ini, cegahlah orang-orang dari pihak Anda untuk menetapkan batas waktu apapun bagi Anda dalam negosiasi Anda. Jangan biarkan pihak lawan tahu Anda punya batas waktu kecuali pengungkapan tersebut akan menyebabkan mereka mencapai solusi yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menekan pihak lawan dengan meningkatkan kecepatan negosiasi, berikan batas waktu imajiner kepada pihak lawan. Anda dapat mengubahnya sesuai keinginan. 4. Ujilah semua batas waktu untuk melihat apakah batas waktu tersebut benar atau dibuat-buat. Sebagian orang akan memasuki negosiasi bersama Anda dan mengatakan kesepakatan harus tercapai akhir minggu ini. Jika tidak, lupakan saja. Tugas Anda adalah menguji validitasnya. Anda bisa saja merespons dengan mengatakan, sayangnya saya harus keluar kota selama 10 hari ke depan. Apa tidak bisa ditunda hingga saya kembali? Jika pihak lawan ragu-ragu, batas waktu yang mereka deklarasikan jelas dibuat-buat. Jika mereka punya penjelasan logis mengenai mengapa batas waktu tersebut diperlukan, Anda mengetahui sesuatu yang berharga. Mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk pulang dan melihat apakah mereka akan membiarkan Anda pergi.
Anda juga harus menguji semua batas waktu yang ditetapkan oleh pihak Anda. Jika pimpinan perusahaan Anda mengirim Anda untuk melakukan negosiasi dengan mengatakan, "Saya membutuhkan jawaban dalam waktu 48 jam." Anda dapat bertanya, mengapa kerangka waktunya begitu pendek? Validitas dari penjelasannya akan menjadi pedoman bagi Anda untuk mengetahui apakah harus menerima atau mempertanyakannya lebih lanjut. Selanjutnya, bagian berikutnya, alat negosiasi yang berharga, jalur kritis Anda. Pada setiap negosiasi di mana Anda turut terlibat, penting bagi Anda untuk menciptakan jalur kritis Anda sendiri. Jalur kritis tersebut berawal dari tanggal negosiasi tersebut dimulai dan berakhir di tanggal lain. Kita akan menyebutnya tanggal luar yang Anda antisipasi dengan alasan tertentu sebagai tanggal di mana negosiasi tersebut kira-kira akan berakhir dengan sukses maupun gagal. Untuk tujuan perencanaan akan sangat membantu untuk mengevaluasi tujuan individual dan langkah-langkah untuk sampai ke sana dalam urusan yang semestinya, yang mengindikasikan estimasi waktu yang akan dihabiskan masing-masing. Begitu batas waktu yang sebenarnya memasuki negosiasi, batas waktu tersebut menjadi tanggal luar. Sebagai contoh, saya menyewa sebuah mobil dan kontrak sewanya berakhir 31 Desember. Saya harus mencari mobil lain atau memperpanjang kontrak sewa tersebut sebelum tanggal itu. Jadi, 31 Desember adalah tanggal luar saya. Berikutnya saya melihat ke tanggal hari ini. Asumsikan bahwa saat ini adalah tanggal 1 Januari. Oleh karena itu, saya punya waktu 12 bulan sebelum tanggal luar tersebut untuk melakukan pencarian. Sebelum saya memulai negosiasi serius, saya harus tahu apa yang saya inginkan dari sebuah mobil baru. Saya kira saya tidak akan membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk melakukan hal itu. Insentif penjualan biasanya dimulai Juni, jadi tanggal mulai yang saya antisipasi untuk jalur kritis saya adalah 1 Mei. Saya harus berkonsentrasi pada fitur-fitur apa saja yang saya inginkan dari mobil baru. Jadi saya memulai negosiasi serius pada 1 Juni. Sebelum tanggal itu, ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan. Saya meriset biaya dan nilai-nilai pembanding. Saya harus memutuskan dealer mana saja yang akan saya datangi. Saya harus mempersempit daftar model dan merek yang saya sukai dan memutuskan seberapa banyak uang yang bersedia saya keluarkan. Jika ini akan memakan waktu lebih dari 30 hari, tanggal mulai untuk jalur kritis saya harus sebelum 1 Mei. Dengan asumsi bahwa saya sukses menegosiasikan pembelian sebuah mobil baru, seberapa cepat sebelum tanggal luar sebaiknya negosiasi tersebut dirampungkan sehingga waktunya akan sesuai dengan rencana saya untuk mobil saya yang sekarang. Jika saya ingin mengembalikan mobil saya yang sekarang itu kepada perusahaan penyewa berbarengan dengan membeli atau menyewa mobil yang baru dari mereka, penentuan waktunya akan mudah. Namun jika saya memutuskan untuk membeli atau menyewa mobil baru dari perusahaan lain, penentuan waktunya akan lebih rumit. Karena menciptakan jalur kritis yang aktif membutuhkan pertimbangan terpisah terhadap alternatif yang memungkinkan. Saya mungkin dapat menciptakan jalur kritis yang berbeda-beda untuk setiap skenario. Dengan mempelajari cara menciptakan jalur kritis akan mengorganisasi pemikiran Anda mengenai langkah-langkah yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Akan membutuhkan pemikiran yang serius dan saksama untuk membuat jalur kritis. Menguasai seni untuk menciptakan jalur kritis merupakan atribut esensial dari setiap negosiator yang terampil. Lanjut, penundaan.
Selain berurusan dengan batas waktu yang selalu ada pada suatu negosiasi tanpa kecuali, Anda juga harus tahu bahwa berbagai penundaan yang tidak terduga tak pelak lagi akan terjadi. Saya menggunakan taktik-taktik penundaan setiap kali hal itu menguntungkan bagi saya. Namun jika Anda memerhatikan secara cermat, jalur kritis saat berlangsungnya negosiasi, seperti yang memang seharusnya Anda lakukan, apa yang terjadi jika pihak lawan mencoba melakukan penundaan? Saat itulah Anda harus menyulut api di bawah mereka agar mereka terdorong untuk bergerak lebih cepat. Kobaran api terbesar bisa berupa pemotongan harga, kehilangan transaksi, atau perubahan dalam penetapan waktu yang mereka inginkan. Jika saya menggunakan penundaan, itu hanya taktik lain. Sebagai contoh, jika saya menganggap pihak lawan memiliki kebutuhan uang yang sangat mendesak, saya akan memperlambat laju negosiasi. Saat saya melakukan hal itu, pihak lawan mungkin saja memprotes dan berkata kepada saya bahwa mereka benar-benar membutuhkan uang itu segera. Hal ini memberi saya kesempatan untuk bernegosiasi kembali dengan cara menukar kecepatan dengan uang. Jika pihak lawan benar-benar tidak dapat menerima penundaan tersebut, satu-satunya pilihan bagi mereka adalah memberi saya sesuatu guna mempercepat segala sesuatu sekali lagi, atau mengancam akan membatalkan upaya menegosiasikan transaksi tersebut. Setiap negosiasi memiliki jadwal atau jalur waktu yang tak terlihat. Jalur waktu tersebut dimulai berkelok-kelok untuk satu periode waktu dan entah berakhir di kesimpulan yang sukses atau gagal. Setelah Anda mendapatkan pengalaman ekstensif yang datang dengan melakukan banyak negosiasi, Anda akan memiliki semacam naluri mengenai apakah negosiasi tersebut bergerak dengan cara yang tepat dan sesuai jadwal ke arah tujuan yang Anda inginkan atau tidak. Lanjut, merencanakan negosiasi. Penundaan kerap terjadi karena ada beberapa orang yang terlibat di dalam negosiasi tersebut dan jadwal dari salah satu orang penting membuatnya tidak dapat hadir pada tanggal tertentu. Jika Anda tidak mengetahui hal ini sebelumnya, menghindari penundaan adalah hal yang berada di luar kendali Anda. Anda harus memastikan jadwal dari para peserta sebelumnya guna menghindari penundaan yang dapat dicegah oleh perencanaan yang baik. Jika perlu, Anda bisa entah memundurkan batas waktunya untuk meminta orang yang berhalangan tersebut agar memberikan wewenang kepada orang lain untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Dengan mengesampingkan semua taktik negosiasi untuk sementara, penundaan yang diakibatkan oleh perencanaan yang buruk hanya merupakan kekacauan belaka. Hal itu membuat semua orang frustrasi, membuang-buang waktu, dan mungkin bahkan mematikan transaksi tersebut. Jadi, setiap kali Anda terlibat di dalam negosiasi dengan banyak pihak, jangan lupa untuk terus-menerus mengidentifikasi semua masalah penjadwalan. Hal ini akan memengaruhi cara kedua pihak bernegosiasi. Hal ini juga dapat digunakan sebagai kesempatan bagi Anda untuk mempercepat atau memperlambat diskusi tersebut. Selanjutnya, gunakan jalur negosiasi paralel. Jarang ada satu jawaban atau hasil yang benar dalam negosiasi. Seringnya, banyak solusi yang bisa dijalankan dapat ditemukan jika Anda mencari solusi tersebut. Menciptakan jalur negosiasi paralel, yaitu rencana B, selain rencana A yang tengah Anda negosiasikan, akan memperbesar kemungkinan Anda mencapai hasil yang memuaskan. Anda dapat mengusulkan jalur paralel untuk batas waktu atau harga atau bagian penting lain dari suatu transaksi sebagai alternatif. Saya sebelum ini membandingkan harga 500.000 US dollar yang dapat dibayar dalam waktu 90 hari dengan harga 400.000 US dollar yang dapat dibayar sekarang.
Ini adalah jalur paralel yang menggabungkan tanggal penutupan dengan harga. Anda dapat melihat pengaturan serupa di dalam transaksi real estate. Seorang pembeli bisa saja bernegosiasi dengan wiraniaga dengan mengatakan, "Saya akan memberi Anda harga penuh jika Anda membayar biaya penutupan transaksi bagian saya." Atau seorang pembeli furnitur mungkin berkata kepada wiraniaga, "Saya setuju untuk membayar sebanyak ini jika Anda berjanji akan mengirimnya besok dan meniadakan ongkos pengiriman normal." Hal yang hebat mengenai jalur paralel adalah bahwa jalur tersebut memungkinkan Anda membuka berbagai solusi yang berbeda dan bukannya mengambil pendekatan sederhana. Itu harganya, terima atau lupakan saja. Jalur tersebut juga benar-benar cocok dengan jalur kritis yang telah direncanakan dengan baik. Jalur paralel adalah berbagai variasi dari jalur kritis yang akan membuat suatu transaksi dapat terus berjalan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Lanjut, Murphy adalah orang yang optimis. Anda tentu ingat hukum Murphy's Law. Apapun yang dapat berjalan salah akan berjalan salah pada waktu yang paling tidak tepat. Hal ini juga berlaku dalam negosiasi. Penundaan bisa datang dari pihak manapun untuk alasan apapun, atau bisa saja dikenakan kepada kedua pihak oleh faktor eksternal. Sebagai contoh, Anda tengah bernegosiasi untuk membeli rumah. Anda dan wiraniaga telah mencapai suatu kesepakatan. Anda menyetujui tanggal penutupan dan perpindahan ke rumah tersebut. Wiraniaga memiliki peluang investasi dan membutuhkan uang tunai Anda dari pembelian tersebut. Tiba-tiba, rumah tersebut terbakar habis. Ini adalah contoh peristiwa hukum Murphy yang dapat membatalkan transaksi tersebut atau setidaknya mengakibatkan berubahnya sebagian persyaratan. Tidak ada cara untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan. Tetapi jika Anda telah meluangkan waktu untuk membentuk suatu hubungan berdasarkan rasa saling percaya, pihak-pihak yang terlibat akan menemukan jalan keluar, tak peduli kekuatan tak terlihat seperti apapun yang mengintervensi. Lanjut, manfaatkan kebuntuan untuk keuntungan Anda. Apa itu kebuntuan? Kebuntuan terjadi saat pihak-pihak di dalam negosiasi tidak dapat menyepakati elemen tertentu yang tengah didiskusikan dan mereka menghentikan negosiasi. Masyarakat umum dan para negosiator yang belum terampil memiliki pembawaan lahiriah untuk takut terhadap kebuntuan, dan Anda akan menemukan berbagai contoh dari hal ini di dalam hampir setiap negosiasi. Mereka menganggap kebuntuan sama saja dengan kegagalan dan mereka sangat takut dengan kegagalan. Namun demikian, kebuntuan selalu dapat dipecahkan dan saya akan menunjukkan caranya kepada Anda. Dengan mengetahui bahwa Anda dapat mendobrak kebuntuan sekehendak hati, Anda dapat memanfaatkan ketakutan lawan terhadap kebuntuan agar menguntungkan Anda. Jika satu pihak bersedia menerima kebuntuan pada satu waktu, pihak tersebut memiliki keuntungan nyata di dalam proses negosiasi tersebut. Jika Anda mengekspresikan kemauan untuk menghentikan negosiasi untuk sementara waktu berkaitan dengan pertentangan antar pihak, Anda memberi banyak tekanan kepada pihak lawan. Apa yang tidak disadari oleh sebagian besar orang adalah bahwa kebuntuan dapat dipecahkan dan selalu ada cara untuk membuka kembali diskusi. Ada beberapa alasan yang mungkin membuat Anda ingin membuat kebuntuan. Pertama, hal tersebut menunjukkan kebulatan tekad dan keyakinan diri Anda akan posisi Anda di pihak lawan. Kedua, hal tersebut menguji apakah pihak lawan memiliki kebulatan tekad dan keyakinan diri yang sama terhadap posisi mereka. Ketiga, hal tersebut menentukan apakah ada konsesi tambahan dari pihak lawan untuk membuat Anda meninggalkan kebuntuan tersebut. Keempat, kebuntuan menunjukkan orang lain di pihak Anda bahwa ada kemungkinan itu
adalah ujung jalan, demonstrasi bahwa Anda tengah mencapai semua hal yang memungkinkan dan tidak ada hal lain yang dapat diraih. Dan kelima, kebuntuan menciptakan perubahan tempo yang mungkin meningkatkan tingkat pengendalian Anda terhadap negosiasi tersebut. Kebuntuan berguna karena hal itu menampilkan posisi dari pihak lawan dan menahan mereka di posisi itu. Jadi, saya mungkin akan mengatakan kepada lawan, jika Anda tidak setuju untuk membayar 10.000 US dollar, tidak ada transaksi dan saya akan pergi dari sini. Jika pihak lawan tetap bertahan, saya harus pergi. Negosiasi tersebut belum pasti berakhir karena kebuntuan dapat dipecahkan. Namun saya tahu bahwa pihak lawan telah bersedia melepaskan transaksi tersebut demi 10.000 US dollar. Hal tersebut menjernihkan posisi saya dan juga posisi mereka. Jika pihak lawan beroperasi berdasarkan batas waktu, bagi mereka kebuntuan adalah bencana. Jadi, jika Anda mau membuat kebuntuan, Anda memiliki keuntungan yang jauh lebih besar karena pihak lawan harus melakukan sesuatu berkaitan dengan jadwal mereka. Mereka bisa saja membiarkan transaksi tersebut mati dan mengabaikan biaya emosional dan moneter dari waktu yang mereka investasikan, atau membuat kompromi tambahan yang akan membuat Anda mengubah pendirian Anda. Jika Anda membuat kebuntuan sebagai suatu strategi, tersenyumlah selalu dan bersikaplah menyenangkan saat Anda melakukannya. Beritahu saja pihak lawan bahwa Anda benar-benar tidak dapat melakukan apa yang mereka minta. Hal ini membuka peluang untuk menyelamatkan muka Anda jika Anda ingin kembali di kemudian hari dan mengubah posisi Anda. Sebagai contoh, Anda membuat suatu transaksi buntu karena Anda beranggapan bahwa Anda bisa mendapatkan transaksi yang lebih baik dari orang lain. Jika Anda di kemudian hari mendapati bahwa transaksi pertama yang ditawarkan ternyata merupakan yang terbaik yang dapat Anda temukan, Anda pasti ingin kembali dan membuka kembali negosiasi dengan pihak pertama. Jangan pernah melenyapkan semua jalan untuk kembali dengan mengatakan sesuatu seperti, "Saya tidak akan membuat kesepakatan dengan Anda meskipun Anda adalah manusia terakhir di bumi." Sebaliknya, katakan saja seperti, "Pikirkan saja lagi, jika Anda berubah pikiran, hubungi saya." Perpisahan seperti itu membuat pintu tetap terbuka seandainya Anda ingin kembali lagi. Menciptakan kebuntuan bisa menguntungkan Anda jika keputusan Anda tengah dipertanyakan oleh seseorang di pihak Anda. Sebagai contoh, misalkan saja Anda ingin membeli sebuah rumah dan setelah melalui negosiasi, wiraniaga menginginkan 400.000 US dollar dan Anda pikir itu adalah harga terbaik yang bisa Anda dapatkan. Namun, bagaimana jika istri Anda berkata, "Saya kira wiraniaga bersedia menerima 350.000 US dollar. Jadi, saya berkata kepada wiraniaga, 350.000 US dollar adalah penawaran terbaik saya." Wiraniaga itu berkata, "Saya sudah mengatakan kepada Anda, saya menginginkan 400.000 US dollar dan saya tidak bersedia menerima kurang dari itu. Jika itu tidak sesuai dengan Anda, saya akan menjualnya ke orang lain." Sekarang, saya telah menguji kekuatan posisi wiraniaga dan istri saya sekarang yakin bahwa 400.000 US dollar adalah harga yang harus dibayar jika ia menginginkan rumah itu. Lanjut, organisasi besar takut pada kebuntuan. Merupakan suatu keuntungan besar dalam bernegosiasi. Jika Anda menyadari bahwa ketika Anda berbicara dengan perusahaan besar, kebuntuan akan bekerja untuk menguntungkan Anda. Sebagian besar orang percaya bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki semua keuntungan dalam bernegosiasi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebelum perusahaan besar memutuskan untuk melakukan suatu transaksi,
dibutuhkan persetujuan dari banyak lapisan. Perusahaan tersebut seperti kapal laut yang besar. Begitu mulai melaju ke satu arah, sulit untuk berputar haluan. Perusahaan besar tidak menyukai kebuntuan karena hal tersebut menunda pencapaian kesepakatan yang telah disetujui oleh para eksekutifnya dan mengharuskan agar semua orang yang terlibat di dalam proses pembuatan keputusan berkumpul dalam suatu pertemuan. Hal tersebut mengikat banyak orang dan mencegah transaksi yang telah disetujui bergerak maju. Dengan menggunakan pengetahuan ini di dalam negosiasi, Anda kerap dapat meraih konsesi dari para negosiator yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih berpengaruh. Hanya karena mereka merasa malu untuk menjelaskan kepada manajer mereka mengapa transaksi tersebut berantakan. Sebagai contoh, pengembang korporat besar berencana untuk membangun subdivisi dan Anda merupakan pemilik dari 2 coupling tanah di dalam suatu lokasi yang penting. Pengembang tersebut telah berhasil menyepakati transaksi dengan semua pemilik tanah lainnya di wilayah tersebut dengan harga yang menarik. Namun Anda tahu bahwa begitu infrastruktur jalan dan utilitas dibangun, semua tanah di wilayah tersebut akan jauh lebih tinggi nilainya, meskipun kesepakatan tentatif telah dicapai dalam hal harga. Anda menciptakan kebuntuan dengan menuntut lebih banyak uang untuk coupling tanah Anda. Kebuntuan Anda efektif karena Anda tahu pengembang bekerja berdasarkan batas waktu yang ditetapkan oleh kota tersebut dengan subkontraktor dan pemasok, serta kreditur dan coupling tanah Anda sebagai bagian penting dari proses perencanaan. Jika Anda bertahan dengan tegas, tak diragukan lagi, Anda akan memiliki kesempatan untuk menegosiasikan transaksi yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi sedikit peringatan untuk Anda. Berhati-hatilah untuk tidak mencoba mencari terlalu banyak. Lanjut, cara-cara untuk memecahkan kebuntuan. Anda selalu dapat memecahkan kebuntuan, kendati orang cenderung menganggap eksistensi dari suatu kebuntuan berarti bahwa transaksi tersebut batal. Sebenarnya tidak demikian. Seperti yang akan Anda ketahui, Anda dapat memecahkan kebuntuan dengan beberapa cara yang berbeda. Pertama, dengan menunda keputusan terhadap hal yang mengakibatkan kebuntuan itu dan menyerang isu-isu lainnya. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan dengan asumsi bahwa kita dapat menyetujui harganya, apalagi yang masih belum disepakati. Biasanya pihak lawan bersedia mengesampingkan satu masalah yang pelik dan memfokuskan pada masalah lain yang lebih mudah dipecahkan. Dengan demikian, Anda akan kembali ke jalur negosiasi yang lebih ramah. Setelah Anda menyingkirkan masalah-masalah kecil tersebut, Anda pantas mengatakan, "Nah, kita telah mencapai kesepakatan mengenai semua hal lain. Mari kita sepakati harganya." Kondisi peperangan yang menyelimuti kebuntuan telah lenyap dan terdapat lingkungan yang menguntungkan untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima mengenai isu yang tersisa. Jika Anda ingin mendobrak suatu kebuntuan, mulailah dengan berbicara tentang apapun kecuali isu yang telah menciptakan kebuntuan tersebut. Kedua, Anda dapat membuat satu konsesi atau lebih kepada pihak lawan dan meminta mereka untuk memberi konsesi balasan. Diskusi lebih lanjut akan memulai kembali negosiasi tersebut. Ketiga, pilihlah jalur off the record dan cobalah untuk membuka kesempatan untuk menyepakati suatu resolusi dengan orang-orang di level yang berbeda atau level yang lebih tinggi. Mengingat mereka tidak berada di sana pada saat kebuntuan tersebut terjadi, mereka mungkin akan cenderung bertindak sebagai juru damai. Upaya mendobrak suatu kebuntuan terutama terdiri atas mendinginkan ego, kemarahan, dan pendekatan untuk mempertahankan sikap tidak mau menerima kompromi yang begitu mudah muncul selama fase-fase kompetitif pada suatu negosiasi.
Jika Anda memahami sifat dasar manusia, Anda tidak akan mengalami terlalu banyak kesulitan untuk mencari tahu cara mengakhiri suatu kebuntuan. Bab selanjutnya akan membeberkan lebih banyak informasi mengenai sifat dasar manusia dan cara memanfaatkannya untuk meningkatkan kesuksesan Anda dalam bernegosiasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 5. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 6, memanfaatkan kekuatan sifat dasar manusia. Taktik negosiasi psikologis. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.